Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzati. Saya akan menerangkan materi pernikahan dan hikmahnya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan Terapan, dosen pengampu Ibu Siti Asia, SPD MPD. Mari kita simak bersama-sama materi ini. Apa sih pernikahan itu? Apa saja ya isi dari materi pernikahan itu? Mari kita simak bersama-sama. Isi materi pernikahan itu, yang pertama, pengertian pernikahan. Yang kedua, hukum pernikahan. Yang ketiga, tujuan pernikahan. Yang keempat, rukun dan syarat pernikahan. Dan yang kelima, hikmah pernikahan. Pengertian pernikahan menurut bahasa. Kata nikah terambil dari kata bahasa Arab yang berarti mengumpulkan, menyatu, persetubuhan, dan perjanjian atau al-aqdu. Pengertian pernikahan menurut istilah. Yang pertama, menurut Abu Hanafi, pernikahan adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang perempuan yang dilakukan dengan sengaja. Menurut mazhab Maliki, pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari seseorang perempuan. Menurut mazhab Syafi'i, pernikahan adalah akad yang menjamin diperbolehkan bersetubuh. Menurut mazhab Hambali, pernikahan adalah akad yang di dalamnya terdapat lafaz pernikahan secara jelas agar diperbolehkan bercampur. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang perempuan dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah mawaddah warahmah dan kekal berdasarkan kenikmatan yang keutuhan yang Maha Esa. Hukum pernikahan. Menurut sebagian besar ulama, hukum nikah pada dasarnya mubah. Artinya, boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Ditinjau dari kondisi yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi 4 sebagai berikut. Yang pertama, sunnah. Yang kedua, wajib. Yang ketiga, makruh. Yang keempat, haram. Hukum pernikahan. Yang pertama, sunnah, yakni bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan, walaupun tidak segera menikah. Yang kedua, hukumnya wajib. Bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Yang ketiga, hukumnya makruh. Bagi orang yang ingin menikah, tetapi belum mampu memberi nafkah kepada istri dan anaknya kelak. Yang keempat, hukumnya haram. Bagi orang yang bermaksud menyakiti perempuan yang ingin dinikahinya, demikian pula dengan pernikahan orang yang berbeda agama serta pernikahan yang dilakukan dengan mahramnya. Tujuan pernikahan. Yang pertama, tercapainya ketentraman hati dan ketenangan pikiran yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, untuk memperoleh keturunan yang sah yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 11. Yang ketiga, sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang ketiga, untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera atau keluarga sakinah mawaddah yang telah dijelaskan dalam hadis riwayah jamaah. Yang kelima, memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan suci yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 223. Rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, ada calon pengantin pria dan perempuan. Yang kedua, ada wali pengganti perempuan kecuali janda. Yang ketiga, ada 2 orang saksi pria dewasa. Yang keempat, ada ijab dan qabul. Syarat pernikahan. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, bukan mahram. Yang ketiga,
wali nikah bagi perempuan. Yang keempat, dihadiri saksi. Yang kelima, tidak ihram atau haji. Dan yang keenam, bukan paksaan. Hikmah pernikahan. Yang pertama, memperkokoh hubungan individu dan masyarakat. Yang kedua, sebagai upaya penerus kelangsungan hidup manusia, kesinambungan hidup manusia, dan kebudayaan. Yang ketiga, merupakan perlindungan bagi terjaganya akhlak dan tata susila. Yang keempat, merupakan jalan bagi kelangsungan proses pembentukan dan penanaman nilai serta pembentukan kepribadian dalam keluarga. Yang kelima, tumbuhnya ketentraman batin dan kasih sayang yang hakiki. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.